gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari lebih lagi percaya kepada Tuhan, lebih lagi berserah kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan Yesus yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Tidak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan kerjakan dan sediakan buat setiap kita, orang-orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi bersyukur kepada Tuhan.
Ingat kembali akan segala kebaikan Tuhan, ingat kembali akan segala pertolongan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Yesus baik, Yesus baik, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sama-sama katakan, Roh Kudus penghibur. Percaya dengan iman, katakan, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Lebih lagi sama-sama mau berkata, haleluya, haleluya. Kaulah penghibur kami, Kaulah penolong kami Tuhan. Yesus, Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Setiap yang percaya, bersama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lebih lagi katakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Lebih lagi semua katakan, Roh Kudus penghibur dan penolong. Kami tidak takut Tuhan, kami percaya sebab Engkau Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Kau yang sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Yesus, menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terlebih hari ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami boleh berkumpul untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong izinkan kami untuk boleh mendengar dan kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga cara hidup kami apabila kami salah, kiranya Tuhan boleh membentuk kami, menegur kami, mengubah kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu. Biarlah dengan kerendahan hati, hamba ingin selalu boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah firman ini Tuhan bukan karena kehebatan, tetapi karena ada kehendak Tuhan yang terjadi.
Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom ladies yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan satu kebenaran firman. Di mana firman Tuhan pada hari ini saya memberinya judul dengan judul yaitu pilihan yang terbaik, atau dalam bahasa Inggris mungkin diartikan sebagai the best choice. Artinya pilihan yang terbaik yang harus bisa kita pilih di dalam hidup ini. Di dalam renungan kita hari ini saya ingin mengajak kita membuka dalam satu kebenaran firman di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam perikop Lukas 10 ayat yang 38 sampai 42, judulnya berbicara tentang Maria dan Marta. Dan saya terlalu yakin setiap kita pasti sudah pernah mendengar dan sering membaca tentang firman Tuhan ini. Bagaimana diceritakan ada dua orang wanita atau dua orang perempuan yang bernama Maria dan Marta. Tetapi ada berkat tersendiri yang ingin saya coba kita sama-sama renungkan. Ada sesuatu yang terbaik, kadang-kadang kita kadang-kadang karena sibuk fokus kepada salah satu, kita lupa ada yang baik dan ada yang terbaik. Nah, kita akan belajar sama-sama. Saya ingin kita coba baca. Saya akan bacakan di ayat ke-38 sampai ke-42, dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Bagaimana saya sendiri ketika coba merenungkan firman ini, saya sendiri pun terberkati. Bagaimana memang perikop ini berbicara tentang dua orang wanita atau ladies yang sedang mencoba memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang di ayat ke-38 dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung atau sebuah daerah, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan ingin menjelaskan kepada setiap kita hari ini, adakah kita sekarang sebagai umat Tuhan sudah menerima Yesus di dalam hidup kita? Dan saya percaya setiap ladies yang hadir pada malam hari ini via Zoom ataupun setiap ladies umat Tuhan dimanapun juga, kita yang sudah percaya Tuhan, kita pasti sudah menerima Yesus di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita sudah menerimanya, berarti Yesus atau Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam diri kita. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu, firman Tuhan mengatakan, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya kita semua orang yang percaya Yesus sadar tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Sehingga tubuh kita ini sudah ada didiami roh yang kuat, yaitu rohnya Tuhan. Sehingga setiap kita yang sudah percaya Tuhan, kita pasti sudah menerima dan mau untuk melayani Tuhan. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama adalah kalau kita menyadari tubuh kita ini sudah bukan milik kita sendiri, dan kita tahu bahwa hidup kita ini adalah untuk Tuhan, yang sering kali muncul dalam cinta mula-mula kita pasti adalah ketika kita sadar kita milik Tuhan, kerinduan pertama kita pasti kita rindu untuk melayani. Betul ya? Setiap kita, saya pun waktu dulu pertama kali kenal Tuhan, waktu mulai sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan,
hal pertama yang muncul adalah kerinduan untuk melayani. Nah, tetapi seringkali ketika kita sibuk melayani, kita tidak sadar. Kadang-kadang tujuan kita tidak untuk melayani kebenaran, kadang-kadang kita melayani dengan selera kita. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Kita akan coba sama-sama belajar di mana di ayat ke-39 dan 40a khususnya, coba boleh dibuka di Lukas 10 ayat yang ke-39 sampai yang ke-40a, dikatakan bahwa ayat ke-38 dikatakan bahwa kita sudah menerima Tuhan karena kita percaya. Dan kita yakin semua kita ini sudah percaya kepada Tuhan. Di Lukas 10 ayat yang ke-39 sampai yang ke-40a, boleh kita buka lagi. Perempuan itu, artinya di rumahnya Marta, ia sudah menerima Yesus. Kita sudah terima Yesus. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ada perempuan lain di dalam rumah itu bernama Maria. Nah, kita lihat di sini dikatakan, Marta dan Maria sudah menerima Tuhan. Sama, saudara dan saya, kita para lady sudah menerima Yesus. Sehingga timbul iman kita, timbul kerinduan kita untuk melayani. Nah, di sini dikatakan, para wanita ladies yaitu Marta dan Maria, mereka rindu melayani Tuhan, tetapi ada dua cara yang berbeda. Pertama, Maria, dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, saya ingin mengajak kita hari ini lebih teliti dalam membaca firman dalam artian begini. Firman Tuhan ini kalau dulu ketika ditemukan, dia bukan berbentuk ada pasal-pasalnya, saudara. Tetapi adalah satu rangkaian, kemudian untuk memudahkan kita membacanya, makanya diberikan ayat-ayatnya. Tetapi kita perhatikan di ayat 39 dan 40, ternyata ini adalah satu rangkaian yang jangan kita pisah-pisahkan. Mungkin seringkali kita baca firman Tuhan ini berbicara tentang Maria dan Marta, seringkali orang selalu beranggapan bahwa oh, yang baik itu Maria karena dia duduk mendengarkan. Banyak orang mengejudge atau menghakimi Maria yang sibuk melayani. Padahal di dalam firman Tuhan ini kalau kita perhatikan baik-baik, dikatakan ke ayat 39 dan 40, di sini ada tanda koma, artinya ini tidak dipisahkan, saudara. Di sini dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ada tanda koma di situ, artinya ini satu kesatuan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, baru ada tanda titik. Artinya Tuhan ingin mengatakan kepada kita, mengajarkan kita pada hari ini adalah bahwa yang Tuhan rindukan di dalam setiap kita, kalau kita sudah menyadari tubuh kita ini miliknya Tuhan, hidup ini miliknya Tuhan, pasti kita rindu untuk melayani dan juga harus mau mendengarkan suara Tuhan. Artinya jangan dipisah. Banyak orang menganggapan bahwa, Pak, saya lebih baik mendengar, nggak mau melayani ya, itu juga salah, saudara. Tetapi luar biasanya di firman Tuhan ini coba kita perhatikan. Di sini ditulis, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tidak berhenti sampai di situ. Dan dikatakan Marta sibuk sekali melayani. Artinya ini ada dua orang wanita, ladies, yang sedang melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka sama-sama, satu melayani, satu duduk mendengarkan firman. Ini adalah satu hal perbuatan yang Tuhan mau, tetapi jangan kita pisah-pisahkan, saudara. Hari ini banyak orang yang memisah-misahkannya. Mereka lebih memilih, Pak, saya lebih suka duduk, Pak, dengar firman. Sehingga lupa untuk melayani. Ada orang yang bilang, Pak, saya lebih baik melayani. Tetapi akhirnya dia lupa, ada yang lebih baik yaitu mendengarkan firman. Tetapi di sini Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa setiap kita harus duduk dulu mendengarkan perkataan Tuhan, harus duduk dulu dengar firman Tuhan, harus duduk dulu dengar apa maunya Tuhan, baru kita bisa melayani dengan maksimal. Amin. Artinya kita jangan hari ini memakai selera kita sebagai manusia. Tetapi izinkanlah biar selera dan kehendak Tuhan yang terjadi. Yang Tuhan mau adalah kita harus duduk dulu mendengarkan apa maunya Tuhan, baru kita bisa melayani
dengan kebenaran yang dari Tuhan. Banyak kita hari ini cuma fokusnya, Pak, saya cuma mau melayani, Pak. Makanya firman Tuhan ini tidak dikatakan bahwa melayani dulu baru mendengar. Tetapi firman Tuhan ini luar biasa mengajarkan kita bahwa kita harus mendengarkan maunya Tuhan dulu. Setelah kita mendengarkan maunya Tuhan, tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, baru kita melayani. Artinya kita tidak salah melayani, kita tidak melayani dengan selera kita sebagai manusia, tapi melayani dengan selera dan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita sama-sama renungkan, saudara. Jadi artinya Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa hari ini jangan cuma sibuk melayani. Karena kalau kita hari ini sibuk hanya melayani, bukan melayani itu salah, saudara, tidak. Melayani itu baik. Melayani itu pun seleranya Tuhan, melayani pun itu kemauannya Tuhan. Tetapi jangan melayani dengan selera kita. Hari ini kalau kita cuma melayani saja, sibuk melayani, tetapi lupa mendengarkan firman, itu yang salah, saudara. Yang Tuhan mau, kalau engkau melayani dengan seleranya Tuhan, kita tidak akan gampang kecewa. Kita melayani dengan maunya Tuhan, kita tidak akan gampang menyerah. Karena kita tahu tujuan kita melayani adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Hari ini mungkin banyak orang yang mengatakan di dalam gereja, Pak, saya melayani. Kalau kita melayani dengan tujuan yang salah, seringkali kita gagal. Seringkali kita kecewa. Seringkali kita merasa tidak dihargai karena kita sibuk melayani. Tetapi kalau hari ini fokusnya, tujuan kita adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak peduli dihargai, tidak dihargai, ya kan? Doa kita dijawab atau tidak dijawab, masalah kita beres atau tidak beres, tetap tujuan kita melayani karena kita tahu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang luar biasa. Coba kita buka di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, dikatakan apa? Tetapi ia berkata, artinya Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Luar biasa, saudara, firman Tuhan ini. Meneguhkan kita bahwa Tuhan ingin setiap kita disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Artinya kita tahu firman, kita dengar firman, kita pelihara firman itu, kita renungkan firman itu, dan kita lakukan, artinya kita mulai melayani. Jadi jangan dibolak-balik. Jangan kita pikir kita melayani saja terus, tapi tidak mau dengar firman. Sedangkan yang Tuhan mau jelas dikatakan bahwa yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita lihat lagi di dalam Matius 7 ayat ke-24 dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku, dikatakan perkataannya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku atau perkataan Yesus ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara. Artinya apa? Kita tidak gampang kecewa. Ketika kita mendengarkan maunya Tuhan, mendengarkan firman dulu, duduk baik-baik di bawah kaki Tuhan, mengambil pilihan yang terbaik untuk duduk dulu di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya, baru melayani, maka kita dikatakan adalah orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya tidak gampang kecewa, saudara. Hari ini terlalu banyak orang yang hanya misalnya pelayanan saja, banyak yang kecewa. Banyak orang berpikir karena dengan dia sering pelayanan, dia berharap masalahnya bisa terjawab. Banyak orang yang fokusnya cuma pelayanan, ingin dipuji orang, ketika tidak dihargai, kecewa, mulai tinggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kita disadarkan jauh lebih penting adalah mendengarkan pengajaran Tuhan. Duduk diam merenungkan firman, karena itu kita disebut bijaksana. Karena ketika kita sudah tahu apa mau Tuhan dan kita melayani dengan kesungguhan hati dan tidak akan gampang tinggalkan Tuhan dan tidak akan gampang kecewa. Ini yang harus sama-sama kita renungkan bahwa ternyata Tuhan tidak ingin kita ini terpisah-pisah. Jangan berpikir
salah satu lebih penting, mendengarkan lebih penting, atau melayani lebih penting. Yang Tuhan mau adalah pilihan kita hari ini harus dua-duanya. Mendengarkan firman, baru kita melayani agar tidak salah sasaran. Kita lihat lagi dalam satu firman Tuhan. Dikatakan bahwa hal melayani Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, artinya melayani Yesus, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa, saudara, firman ini meneguhkan kita bahwa Tuhan juga suka pada setiap kita yang mau melayani Dia, asal melayani dengan kebenaran. Asal melayani bukan karena ingin dipuji. Asal kita melayani dengan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya di sini dikatakan barang siapa melayani aku, melayani Yesus, ia harus mengikuti aku, mengikuti kemanapun Yesus berada. Artinya di dalam tempat yang tidak menyenangkan pun kita mau. Jadi hari ini pelayanan kita tidak bisa pilih-pilih pelayanan. Hari ini terlalu banyak orang ketika mendapatkan pelayanan yang tidak menyenangkan, mulai menolak. Mulai mencari pelayanan yang hanya enak saja, yang menyenangkan kita. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa pelayanan kita tidak bisa pilih-pilih. Karena siapapun yang melayani Tuhan, entah itu pelayanannya dipandang orang, atau mungkin pelayannya tidak dilihat orang pun, itu semua adalah berkenan di hadapan Tuhan, dan ia akan dihormati oleh Bapa. Luar biasa, saudara. Artinya hari ini kita yang sadar kita ini adalah rumahnya Tuhan, kita harus sudah punya kerinduan untuk juga pasti selalu rindu untuk melayani. Kalau engkau dan saya hari ini diberikan kesempatan pelayanan, dimanapun kita berada, entah itu pelayanan cuma berdoa, lakukan dengan baik, saudara. Kalau engkau diberikan kesempatan untuk melayani di mimbar, melayanilah dengan baik. Kalau engkau dan saya hari ini mendapat pelayanan di tempat yang tidak mengenakan pun sekali, kita juga tetap harus melayani karena itu adalah maunya Tuhan. Kita lihat ke ayat yang ke-40b, ia mendekati Yesus. Artinya Marta mulai mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kita lihat, saudara. Di ayat ke-40b di sini dikatakan bahwa ternyata hari ini kalau pelayanan kita salah fokusnya, kita salah memilih dan kita mulai pilih-pilih di dalam pelayanan, maunya cuma pelayanan, tidak mau mendengarkan firman, kita bisa tersesat, saudara. Artinya orang yang hanya pelayanan dan tidak mau mendengarkan firman, kita bisa salah di hadapan Tuhan. Karena di sini dikatakan kalau kita hari ini sibuk pelayanan, tidak mau dengar firman Tuhan, dan kita mulai pakai selera kita, mulai pakai keinginan kita bisa jatuh di dalam dosa. Yaitu apa? Dosa yang sudah mulai mau perintah-perintah Tuhan dan mau mulai mengendalikan Tuhan. Yang ini yang tanpa kita sadari, saudara. Kalau hari ini firman Tuhan itu tidak menguasai kita, kalau kita cuma sibuk pelayanan tapi tidak dengar firman, jangan-jangan kita mulai jatuh di dalam dosa yang mulai mau suka perintah Tuhan, mulai suka atur-atur Tuhan. Karena kenapa? Karena kita pakai selera kita sebagai manusia. Makanya di firman Tuhan ini dikatakan, karena dia sibuk melayani, sehingga dia kalau kita hari ini cuma fokusnya sibuk melayani, kita bisa jatuh di dalam dosa yang mulai suka perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita hari ini sering kali kalau kita tanpa sadari, jujur, kalau ada orang yang hari ini sibuk pelayanannya tanpa mau dengar firman, sering kali kita salah mengartikan firman, saudara. Berapa banyak hari ini kalau orang-orang yang mulai pelayanan, maaf kalau saya harus menyebutkannya, mungkin ada orang yang pelayanan musik. Setelah dengar musik turun, tidak mau dengarkan firman karena dia merasa apa? Dia sudah melayani dan tidak perlu firman. Ini yang salah, saudara. Banyak juga orang-orang yang saya lihat, saya merasa prihatin dengan khususnya guru-guru sekolah minggu. Banyak guru-guru sekolah minggu yang terbatas untuk dengar firman karena mereka sibuk melayani.
tidak mendapatkan firman Tuhan yang baik, tidak duduk dengar firman dulu, tapi sibuk melayani. Makanya kita bersyukur gereja kita ini mengajarkan kita bahwa setiap pelayanan tuh pelayanan. Apapun pelayanan kita, di gereja kita diwajibkan, kalau engkau pelayan mimbar sekalipun, kalau waktunya firman, duduklah dengar firman. Karena kita tahu bahwa yang menyenangkan hati Tuhan bukan cuma pelayanan, tetapi harus dibarengi dengan mendengarkan firman. Dan saya rindu setiap kita yang hari ini pelayanan apapun, kalau engkau dan saya dipercayakan mendapatkan pelayanan, entah itu sebagai penyambut tamu, entah itu sebagai pemain musik, entah itu WL singer, entah kita sebagai pendoa sekalipun, guru sekolah minggu, terlebih kita yang hamba Tuhan sekalipun. Jangan pikir kalau kita sudah pelayanan, itu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa sekalipun kita hamba Tuhan, sekalipun kita sibuk pelayanan dimanapun juga, ketika ada kesempatan dengar firman Tuhan, yang Tuhan mau adalah kita juga mau duduk diam, seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaiknya untuk dipenuhi oleh kebenaran firman. Sehingga apa? Kita yang hamba Tuhan, kita yang pelayanan, kita ini lebih rentan, saudara. Karena seringkali kita tanpa menyadari, karena kita merasa kita ngerti firman, kita tahu firman, kita mulai suka perintah Tuhan dengan firman yang kita mengerti, tapi dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Berapa banyak hari ini orang yang sudah sering pelayanan, mulai perintah-perintah Tuhan. Tuhan, saya sudah sering melayani engkau, tetapi kenapa doa saya tidak dijawab? Bayangkan saudara. Tuhan, saya sudah tiap hari melayani engkau, kenapa masalah saya tidak ada jalan keluar? Tuhan, tolong sembuhkan saya karena saya sudah pelayanan. Inilah yang Tuhan tidak inginkan kalau kita cuma fokusnya, cuma pelayanan. Yang Tuhan mau, kalau engkau dan saya hari ini tahu, yang Tuhan mau adalah kita mendengarkan firman Tuhan, dan baru pelayanan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita pelayanan, sehebat apapun, sesibuk apapun, kalau doa kita tidak dijawab sekalipun, jalan keluar tidak ada sekalipun, kita tetap setia melayani Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang berkat firman yang harus kita sama-sama renungkan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-41 dan ke-42 di dalam Lukas 10 tadi, dikatakan bahwa, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita lihat bagaimana Tuhan menegur orang yang sibuk pelayanan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari firman Tuhan ini, Tuhan ingin menjelaskan kepada kita hari ini, bahwa yang Tuhan mau, engkau dan saya hari ini, punyalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman, sesungguhnya kita sedang menjalin satu hubungan yang spesial dengan Tuhan. Karena ketika kita hari ini mau merendahkan diri, duduk dengar di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap firman-Nya, mendengarkan kemauan Tuhan, itu bagian yang terbaik yang sudah kita pilih. Artinya kita tidak salah di dalam pelayanan kita. Ketika hari ini setiap kita mau memberikan diri kita mendengarkan firman baru melayani, itu adalah seleranya Tuhan. Sehingga yang Tuhan mau adalah hubungan yang baik yang Tuhan mau. Karena apapun yang ada di dunia ini, semua bisa diambil dari hidup kita, saudara. Pelayanan kita bisa diambil dari kita. Sesibuk apapun kita melayani, kalau waktunya sudah kita tidak diperlukan, kita tidak akan bisa melayani. Harta kita sebanyak apapun, ada waktunya itu tidak akan bisa kita nikmati lagi. Keluarga kita sekalipun, ada waktunya kita tidak akan bisa bersama-sama kembali. Tetapi kalau hari ini setiap kita yang mau memberikan waktu yang terbaik, memilih yang terbaik, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa mau Tuhan, mendengarkan rencana Tuhan, mendengarkan visi Tuhan, artinya kita sedang menjalin hubungan yang baik. Karena hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengambilnya dari hidup saudara dan saya. Amin. Hubungan inilah yang Tuhan mau kita jaga.
Utamakan yang terbaik agar kita tidak salah fokus. Tuhan mau setiap kita hari ini memprioritaskan yang terbaik, yaitu dengan duduk diam di kaki Tuhan, artinya kita mau biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga ketika Tuhan menyuruh kita melayani di tempat yang tidak menyenangkan sekalipun, kita tahu Tuhan hadir di dalam setiap pelayanan kita. Artinya jangan pakai selera kita, tapi punya iman, pakai selera Tuhan, dan dimanapun kita ditempatkan, pelayanan setidak mengenakan apapun, kita tetap mau setia melayani karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa kita bersyukur hari ini kita ditempa, kita dididik dengan firman-firman yang keras. Hari ini sehingga kita tidak salah memisah-misahkan firman. Jangan mengambil firman sesuai dengan selera kita. Jangan menganggap bahwa kita hanya cukup dengar firman tapi tidak usah pelayanan. Itu salah, saudara. Jangan juga kita pikir kita melayani saja, nggak usah dengar firman. Itu juga nggak bisa. Tetapi yang Tuhan mau setiap kita adalah mau duduk mendengarkan firman dan juga mau melayani Tuhan. Saya tutup dengan satu firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, artinya setiap kita mau mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Tuhan mau setiap kita tidak pisah-pisahkan firman. Kita tidak pilih-pilih firman. Tanda bukti bahwa kita menyadari hidup kita milik Tuhan dan tanda bahwa kita mau mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan jelas. Di dalam Lukas 10 tadi diajarkan bagaimana ada Maria dan Marta. Bagaimana mereka sama-sama memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka. Yaitu mereka dikatakan mereka mendengarkan dan juga harus melayani. Artinya hari ini kita bersyukur, kita mau mengasihi Tuhan dan kita juga harus mau menuruti segala perintahnya. Perintahnya adalah dengarkan firman, lakukan firman, melayani Tuhan, dan dengarkan firman-Nya. Artinya ini satu kesatuan yang harus sama-sama kita renungkan agar kita menjadi ladies-ladies yang semakin militan, semakin sungguh-sungguh. Karena saya tahu yang paling banyak melayani hari ini adalah para ladies, saudara. Kita lihat di gereja-gereja dimanapun, banyak sekali para wanita, para ladies yang selalu rindu untuk melayani. Dan tetapi saya ingin setiap kita yang sudah di dalam pelayanan agar kita tidak salah dalam memilih. Agar kita di dalam pelayanan kita bisa memilih yang terbaik. Karena pilihan ada di dalam diri kita. Karena setiap kita sudah tahu kita ada Tuhan di dalam hidup kita, sehingga keinginan itu untuk melayani semakin besar. Ketika kita rindu melayani, kita tidak salah tujuan, kita tidak salah memilih. Karena yang Tuhan mau jelas dikatakan bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan dulu, baru kita melayani. Ketika kita melayani pakai seleranya Tuhan, kita tidak akan salah sasaran dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Ini saja sedikit renungan firman yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup di dalam doa melalui firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami tidak salah dalam mengartikan setiap kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang semakin taat dan setia hanya kepada Engkau. Mari, para ladies yang dikasih dalam Tuhan, mari taruh tangan kita di dada, karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus, yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, para ladies. Tuhan Yesus memberkati. dalam kasih